Pengen cepat-cepat dibuang ke tempat pembuangannya tadi. Beda dengan raja yang pertama. Raja yang pertama ini orangnya sombong. Raja yang pertama ini tidak mikir bahwasanya mau dibuang, sehingga dia menjabat sebagai raja, maka berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kezaliman, bahkan main-main tidak pernah menyiapkan daripada tempat pembuangannya. Sehingga di saat dibuang saudara, maka pada saat itu dia ketakutan, kesakitan, dan dalam keadaan menderita. Itulah ibaratnya saudara, bahwasanya kita itu ibaratnya musafir tadi. Kita ibaratnya seorang pemuda yang suatu saat kita akan dibuang, Pak. Dibuang kemana? Ke kuburan umpamanya kita. Coba bayangkan, kalau roh sudah terpisah daripada jasad, maka sudah nggak berarti lagi. Misalnya ada orang ganteng, cuma nggak ada rohnya, kan ada yang mau. Ada orang cantik banget jadi rebutan di kampungnya, rohnya nggak ada yang mau. Makanya Pak, kalau roh sudah terpisah daripada jasad, itu disebutnya mayat. Mayyitatun, mayat ya. Ini ngadopsi daripada bahasa Arab, karena kalau sampai kita takziah, kita jujur, ini bisa berantem nih. Kenapa mayat ini kalau bahasa kita kan bangkai, Pak. Misalnya kita takziah, bangkai bapakmu di mana? Mau digaplok kita bisa. Sudah tidak berarti sama sekali. Itulah suatu saat perjalanan kita, saudara. Kita sebagai musafir di dunia ini, yang suatu saat saudara kita akan pulang kepada tempat kita masing-masing. Makanya Imam Syafi'i pernah mengingatkan, jaddidus safina fa innal bahral amik. Perbauilah perahu-perahu kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya fa innal bahral amik, lautan ini sangat dalam. Wa aksiniz zati fa innal safar ba'id, dan perbanyaklah bekal, karena pada dasarnya perjalanan ini sangat jauh. Maka itu safinah, perbaikilah perahu-perahu kalian. Kenapa? Karena pada dasarnya kita di dunia ini mengarungi sebuah samudera kehidupan sangat dalam. Sehingga apa? Sehingga kalau sampai perahu kita bocor, saudara, bisa tenggelam, Pak. Kalau sudah tenggelam daripada dunia, sehingga orang kagak ingat mati itu. Ini kalau sudah tenggelam dalam kehidupan dunia, jangankan masih muda, udah tua, Pak, udah stroke, gak ingat juga mati itu. Udah banyak pantangan, masih tetap dia gak ingat kematian. Kenapa? Bocor untuk kapal, tenggelam. Sehingga yang diingat cuma kehidupan saja, dia gak pernah ingat bagaimana ibadah. Dia gak pernah ingat bagaimana sholat, gak ingat bagaimana puasa, gak ingat bagaimana zikir. Yang diingatnya saudara, bagaimana tahun depan dan tahun depan dia akan melaksanakan apa yang dia inginkan. Umur sudah 80 tahun, 10 tahun ke depan masih ingin bangun gedung 100 tingkat. Coba bayangkan. Ini bocor perahunya, gak ingat akan kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu safinah maksudnya adalah perbaikilah iman kita, perbaikilah amal soleh kita, perbaikilah agama kita. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam kehidupan dunia ini kita diatur oleh yang namanya agama. Kenapa agama ngatur kita? Karena untuk kebaikan kita dunia akhirat. Suatu contoh, Pak, agama mengajarkan kita sholat untuk kebaikan kita, Pak. Sehingga orang-orang yang sholat subuh itu sebelum subuh gak bangun. Orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah subuh paling tidaknya sekarang jam 4 udah bangun. Bangun pagi kan sehat, apalagi berjalan ke masjid. Kan beda kan dengan orang yang gak sholat subuh. Kalau gak sholat subuh, kadang-kadang jam 9 baru bangun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama mengajarkan kebaikan, keberuntungan bagi kita. Suatu contoh, agama melarang kita mabuk.
Kenapa? Karena kalau sudah mabok itu mudarat bagi kita. Agama melarang. Agama melarang bagaimana kita judi. Kenapa? Judi akan merugikan. Apalagi yang menjudol, Pak, ada ya. Apa judi online yang parah tuh. Sehingga orang kaya jadi bangkrut, apalagi orang miskin. Ini Pak, ini saya curiga pada salah satu teman, cuma saya nggak nanya. Gini, saya lihat di praktek di rumahnya dokter, ramai prakteknya. Dia PNS, di kantornya jabatannya bendahara, tapi ternyata dari semua itu kadang-kadang dia minjem uang 500.000, kadang-kadang minjem 1 juta, itu nggak balik-balik juga. Saya curiga jangan-jangan terkena judi online ini orang. Kenapa? Karena kalau sudah orang terkena daripada judi online, orang malas menjadi kesatuan. Itu bayangkan. Makanya agama melarang. Apa yang dilarang oleh agama pasti kebaikan untuk kita. Kalau kita melaksanakan larangan agama, pada dasarnya menyengsarakan daripada diri kita sendiri. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita ini, Pak, kita harus siap diatur agama. Jadi bukan kita atur agama, bukan. Ya. Jadi kita siap diatur agama, bukan kita ngatur agama. Kalau orang yang siap diatur agama, maka sifatnya sami'na wa ata'na. Ini tataran orang beriman. Tataran orang yang siap diatur oleh agama, sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh agama, maka dia siap untuk melaksanakan. Tapi kalau orang yang tidak siap diatur oleh agama, ada yang sifatnya sami'na wa tafakkarna, dengar mikir dulu apa untuknya untuk saya. Ada yang sami'na wa asma'na, dengar tapi itu bangkang. Orang yang siap diatur agama, apapun yang datang daripada Allah, apapun yang dia dengarkan, dia siap untuk melaksanakan. Makanya orang yang siap diatur oleh agama ini, hidupnya akan bahagia, akan ayam tentram. Ini orang yang siap diatur agama. Kenapa? Dipelihara oleh Allah. Satu contoh gini, Pak, kucing, Pak. Kucing kalau peliharaan ini tenang kucingnya. Sehingga dia tidur, bangun tidur, makan disediain. Kenapa? Ada yang melihara, ada tuannya. Bahkan salah satu teman di rumahnya itu